Dialog Interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali dalam program Dialog Interaktif Ramadan kerjasama Radio El Sinta dan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Senang sekali pagi hari ini saya Diswanto bisa menemani Anda ya di awal bulan suci Ramadan ini pada sudah masuk hari Selasa 5 April 2022. Selamat pagi juga untuk Anda yang mungkin pada pagi hari ini masih berada di jalan ya, tetap hati-hati. Saat ini sudah memasuki waktu sahur, jangan lupa untuk melaksanakan sahur. Dan untuk tema Dialog Interaktif Ramadan pada hari ini Selasa 5 April 2022, temanya adalah nilai edukasi dalam ibadah puasa. Nanti kita membahasnya bersama Ustadz Dr. Bunyamin MPD, Wakil Rektor 4 UHAMKA. Dan tentunya Anda dapat bertanya langsung ya melalui telepon di 021 5869.000, WA pesan singkat 081 180 6543. Anda pun dapat menyaksikan secara langsung ini melalui YouTube ya di channel Radio El Sinta. Kita juga live di sana. Anda pun dapat bertanya langsung di kolom komentarnya. Silahkan langsung ketik di sana ya. Ataupun bertanya di Twitter juga boleh, langsung mention Twitter @Radio El Sinta. Saya kembali mengingatkan temanya adalah nilai edukasi dalam ibadah puasa. Tentunya dalam menjalankan ibadah puasa banyak sekali nilai-nilai edukasi yang bisa kita petik ya. Dan kami akan langsung bahas ya bersama Ustadz Dr. Bunyamin MPD yang sudah tersambung melalui Zoom meeting ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Pak Ustadz Bunyamin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, senang sekali ya kita bisa kembali lagi menyapa pendengar El Sinta di Ramadan ini. Pak Ustadz, untuk tema kita pada pagi hari ini adalah membahas mengenai nilai edukasi dalam ibadah puasa. Tentu banyak sekali nilai edukasi yang bisa kita petik. Namun tentunya masyarakat terkadang masih ada yang menjalankan puasa ya, sekedar menahan lapar dan dahaga. Bagaimana Ustadz memetik nilai-nilai edukasi dalam menjalankan ibadah puasa ini? Ya, ini suara saya terdengar baik ya? Ya, jelas Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa El Sinta yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah masuk bulan puasa di hari yang ketiga. Mungkin juga ada yang hari yang kedua karena start puasa kita tidak sama dan itu tidak masalah. Yang harus kita masalahkan, harus kita prihatin kalau masih ada orang yang belum mau melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana kita ketahui dan sering kita mengkajinya bahwa puasa itu adalah sebagai bulan tarbiyah, ya, bulan pendidikan. Dan ini untuk membangkitkan kesadaran kita sebagai umat betapa pentingnya proses pendidikan bagi manusia. Nah, oleh karena itu patut kita sadari bahwa puasa ini sesungguhnya bukan sebuah tujuan akhir, ya. Tapi puasa ini adalah sarana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan umat manusia, umat Islam, umat yang beriman, untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa derajat ketakwaan itu adalah posisi yang terbaik, posisi yang tertinggi, posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia menyiapkan sebuah sarana untuk mengantarkan manusia sampai kepada derajat takwa itu. Sarana itu ya puasa. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, siapapun yang menjadikan puasa ini sebagai sarana, maka dia punya konsekuensi untuk memelihara sarana itu sebaik mungkin, tidak boleh ada cacat, sehingga sarana itu benar-benar bisa mengantarkan kepada visi
puasa itu yakni ketakwaan pada Allah. Tapi sebaliknya memang kita melihat sebagaimana tadi pengantar ya dari pembawa acara bahwa tidak sedikit orang yang berpuasa ini menganggap sebagai sebuah tujuan akhir puasa itu. Sehingga dia akan merasa puas, akan merasa berhasil kalau mampu menahan lapar dan haus dimulai dari terbit fajar setelah sahur sampai terbenamnya matahari. Padahal kita sering mendengar ya apa yang diingatkan oleh Rasulullah pada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang melakukan puasa tapi dia tidak memperoleh pahala puasa, tidak memperoleh manfaat puasa kecuali dia hanya bisa menahan lapar dan haus saja setiap hari. Nah, orang-orang seperti ini yang kalau kata Al-Ghazali ini masuk dalam kelompok puasa orang awam. Jadi hanya menahan lapar dan haus, tidak melengkapi dengan pekerjaan-pekerjaan yang positif, bahkan dalam berpuasanya masih melakukan hal-hal yang sifatnya mubazir bahkan dosa. Sambil puasa juga masih menyakiti orang lain. Sambil puasa juga masih menggunjing keburukan-keburukan orang lain. Sambil puasa juga masih melakukan dosa. Nah, inilah orang-orang yang disinyalir ya, melakukan puasa hanya menahan lapar dan haus saja karena dia puas bisa melakukan itu. Dan dia meyakini bahwa puasa itu ya sebagai tujuan akhir saja menahan lapar dan haus. Nah, mari kita terus mengingat betapa pentingnya ibadah puasa ini sebagai sebuah sarana kita untuk mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, nilai-nilai yang dibangun di dalam ibadah puasa ini memang harus menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Seperti nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai kejujuran ya, bisa menahan keinginan yang bukan merupakan hak kita dan kita peduli kepada sesama, itulah bagian yang paling penting ya dari pembangunan karakter di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling ampuh ya, yang paling kuat untuk mengendalikan hawa nafsu manusia. Ibadah puasa adalah ibadah yang mampu menuntun manusia ke jalan yang baik, mampu menjadikan manusia yang punya karakter baik ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi di dalam ibadah puasa ini sebaiknya kita memelihara sifat-sifat baik kita dan kemudian kita menjauhkan apa-apa yang dilarang, yang tidak disukai di dalam agama kita, dan itulah bagian penting dari ibadah puasa ini. Gitu, Mas. Ya, Pak Ustadz, makanya kita tuh dianjurkan sedini mungkin anak kita ya, anak-anak kita tuh puasa sedini mungkin, tentunya juga tadi seperti yang disampaikan Pak Ustadz, agar dikembangkan nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan, kesabaran, kejujuran, kepedulian itu sedini mungkin ya, agar tentunya nanti anak-anak kita juga bisa mencapai ketakwaan ya. Ya, makanya kita masih ingat lah ketika dulu kita masih anak-anak ya, puasa itu sampai zuhur gitu ya. Dan mungkin sampai jam 10, tapi mulai dilatih bagaimana mereka mau ikut sahurnya. Karena inilah bagian dari pendidikan karakter ya. Gak apa-apa sampai zuhur berbuka, nanti puasa lagi sampai asar. Kan dulu kita ingat juga waktu masih anak-anak seperti itu. Dan inilah bagian dari proses pendidikan ya bagi anak-anak kita. Karena dalam puasa itu sejak kita bangun makan sahur, kemudian nanti subuh berjamaah, lalu kita melakukan tadarus Al-Quran ya, lalu terus melakukan hal-hal positif sampai kepada berbuka, menyiapkan berbuka, itu semuanya adalah sebagai sebuah aktivitas ya, karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sampai kita melaksanakan tarawih itu bentuk-bentuk disiplin kita. Jadi mulai kita sahur, kita terus melihat jam, jangan sampai subuh ya kita masih makan sahur, maka ada imsak untuk mengingatkan ya, hati-hati jangan sampai subuh masih melakukan makan dan minum. Demikian juga nanti menjelang berbuka puasa, sudah tersedia makanan begitu enak, dan itu adalah hal-hal yang halal yang kita miliki di rumah, tapi terus kita melihat, memantau, ini belum maghrib nih, belum maghrib. Dan anak-anak dilatih sedemikian rupa. Dan inilah hal yang sangat nyata ya. Di dalam ibadah puasa, sesungguhnya kalau kita lihat secara makro, nah kita udah dilatih sejak kecil bagaimana taat kepada aturan, taat kepada regulasi yang ada untuk mencapai sebuah kebaikan. Walaupun itu adalah hak kita, tetapi kalau belum waktunya, belum bisa kita gunakan. Jadi memang ini pendidikan melalui puasa ini luar biasa untuk membangun karakter ya bagi umat, khususnya umat Islam. Kita melatih untuk taat kepada regulasi tadi itu di dalam ibadah puasa sangat nyata itu, ya sangat nyata. Dalam hal-hal yang kita lakukan keseharian seperti yang saya sampaikan tadi ya, dalam ibadah sahur, kemudian di dalam menjelang berbuka puasa, itu betul-betul taat kepada regulasi. Kalau belum Allahu Akbar, azan berbunyi, ya anak-anak sudah terlatih ya bagaimana itu tidak bisa berbuka gitu. Jadi memang puasa itu adalah sebagai alat pembangkit hal-hal yang sifatnya positif ya. Nah, potensi manusia yang positif itu dibangkitkan dengan ibadah puasa ini luar biasa. Ya, dan tentunya edukasi yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini jangan sampai hanya di bulan ini aja ya Ustadz ya, namun di setelahnya justru luntur. Ya, saya juga penasaran kalau anak-anak kan dididik di bulan puasa kan lebih mudah ya karena masih anak-anak. Bagaimana dewasa yang tapi masih melakukan hal-hal yang mubazir itu bagaimana memperbaikinya? Namun sebelum ditanggapi, ini ada pendengar Pak Ustadz ya. Kita ke Cilengsi, ada Pak Okta sudah menunggu. Selamat pagi Pak Okta. Assalamualaikum Bung Dwi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Bunyamin. Ya. Jadi saya tertarik, tema ini menarik bagi saya nih. Kalau saya edukasinya dua Pak Bunyamin ya. Pertama adalah kejujuran. Kita tahu lah koruptor itu semuanya puasa bulan Ramadan. Gampangnya aja. Berbuatnya jujur, sederhana aja. Kejujuran itu yang ditanamkan. Kita minum kelapa tengah jalan, siapa yang berani ngemarahin kita? Kita makan masuk rumah makan yang buka siang, siapa yang berani marahin kita? Kita takut hanya sama Allah. Itu yang ditanamkan di bangsa ini. Hanya sekedar puasa bener apa haus, lapar, menahan haus. Kejujuran ini bagaimana tuh ceritanya? Jadi di rumah ngakuin puasa tetap orang. Itu yang nggak ada Pak di bangsa ini. Makanya bangsa ini kacau balau karena kejujurannya hilang. Ya kan? Nah itu puasa ditanamkan, tapi kan nggak dipraktekkan di lapangan. Kayak pejabat koruptor, dia jujur? Sederhananya itu. Yang kedua empati Pak. Jadi kita ngerasain jadi orang susah tuh kayak apa sih? Empati, bukan simpati Pak. Empati, merasakan langsung. Nah itu nggak ada juga di bangsa ini Pak. Pejabat tuh mau hidup mewah sendiri, rakyat bodo amat. Empati itu hilang Pak. Udah hilang, sehilang-hilangnya empati di negara ini dari atas ke bawah. Artinya dari tingkat pejabat lihat ke bawah tuh udah nggak ada empati. Itu dua yang saya lihat nilainya Pak. Bagaimana udah hilang semuanya, kejujuran hilang, empati hilang. Kita nganggap enteng, padahal itu pilar ketakwaan Pak, kejujuran. Kalau kita jadi orang munafik, masuknya neraka jahanam Pak. Udah jelas kan kata Allah kan. Itu nggak ada di negara ini. Saya lihat sekarang itu nggak ada. Kemunafikan di mana-mana, muka topeng, muka apalah gitu. Udah banyak di negara ini Pak. Luar biasa parah. Kalau kita harus akui Pak, ini negara ini udah parah Pak. Kita harus, tapi banyak orang nggak percaya gitu. Udah parah negara kita Pak. Kejujuran udah hilang. Yang sama lagi empati udah hilang. Begitu menurut Bapak Bunyamin bagaimana nih? Demikian Bung Dwi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Okta di Cilengsi yang mengawali untuk sesi pertama ini. Pak Ustadz sebelum dijawab, saya sapa juga ya pendengar melalui WA ya. Ada Pak Hidayat, ini agak melenceng dari tema. Namun saya bacakan ya Pak Hidayat, di bulan Ramadan benarkah setan diikat? Bukankah janji setan akan mengganggu anak dan cucu Nabi Adam sampai kiamat dan dalam kenyataannya masih ada aja
maling dan orang-orang yang berbuat curang ya, masih ada hubungannya juga ya, berbuat curang ya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Okta. Ada dari Twitter @Yani Fahrudin. Tanpa ilmu tak ada artinya ibadah. Puasa yang didapat hanyalah lapar dan dahaga saja. Puasa memberikan edukasi kepada sesama akan artinya lapar dan dahaga dalam membentuk insan kamil menuju ketakwaan. Dari akun Yani Fahrudin. Terima kasih. Bisa ditanggapi Pak Ustadz tadi Pak Okta menyoroti dua nilai ya, yaitu kejujuran dan empati. Ini kenapa padahal banyak yang berpuasa namun masih banyak tadi disampaikan ya yang mungkin tidak jujur. Pak Ustadz, silakan. Ya, terima kasih Pak Okta, Pak Hidayat ya atas responnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Okta itu memang merupakan keprihatinan kita bersama ya. Saya kira kita juga melihat seperti itu. Tetapi dalam sebuah komunitas ya, orang yang baik, orang yang tidak baik itu sunnatullahnya ya pasti selalu ada. Nah, oleh karena itu dakwah tidak boleh berhenti di situ ya. Nah, masalah puasa ini kan juga tergantung kepada orang melaksanakannya seperti apa ketika dia sudah dewasa. Kalau anak-anak kan beda, anak-anak itu kan ngikut saja. Orang tuanya sahur, dia makan sahur ya. Orang tuanya sholat, dia ikut sholat. Mungkin belum punya niat yang kokoh, dia juga belum berpikir kenapa melakukan itu. Yang penting dia mengikuti saja komunitas yang ada di dalam keluarganya. Tapi beda dengan orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa ya. Makanya siapapun yang melaksanakan puasa dan kemudian dia bisa mengambil hikmahnya adalah orang-orang yang hanya melaksanakan puasa karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, kan begitu. Jadi barang siapa yang berpuasa karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena benar-benar ketakwaan, keimanan, keyakinan kepada Allah, nah orang-orang itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pelaksanaannya itu disandarkan kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah perbuatan baik ya. Tetapi memang betul Pak Okta, tidak sedikit orang yang melaksanakan ibadah bukan hanya puasa, itu sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal seluruh ibadah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah sarana kita untuk takarub ilallah. Al ibadatu hiya takarub ilallah. Ibadah itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul tadi ya, ada Yani ya, bahwa kalau ibadah tanpa ilmu itu memang agak susah berbekas pada diri kita. Misalnya ibadah sholat saja ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu bukan tujuan. Sholat itu adalah sarana untuk dapat mencegah perbuatan keji mungkar. Tapi mengapa ada orang yang sholatnya rajin masih berbuat keji juga, masih berbuat kemungkaran juga? Itu artinya dia secara keilmuan memang tidak paham makna sholat dan tidak bisa merubah dirinya. Demikian juga tadi puasa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa puasa ini sebagai sarana, ya, sebagai sarana untuk kita mencapai derajat takwa dengan tentu syarat-syarat tertentu ya, sehingga kita bisa mencapai tujuan dari ibadah itu. Ibadah apalagi yang misalnya ibadah mahdo itu ya, zakat. Zakat itu juga tujuannya jelas untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan harta kita kalau itu zakat mal. Ya, ibadah haji apalagi seperti itu ya. Mabrur itu sebuah perilaku ya, perubahan perilaku dari perubahan yang tidak baik menjadi perubahan yang baik, bahkan lebih dari itu yang sangat baik. Tetapi lagi-lagi yang Pak Okta sampaikan tadi, masalah kejujuran itu memang sesuatu hal yang mahal. Nah, seandaikan ya ibadah itu di backup ya, didasari dengan ilmu,
Nah, itu tentu ibadahnya akan berbekas. Saya kira kita bisa menjawab ya sebuah kondisi tadi itu berarti memang ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya. Tadi hadis yang sangat populer sudah saya sampaikan juga, kam min so'imin layasalahu min siyamihi ilal jum' wal atos ya. Betapa banyak kata Rasulullah itu ya, yang puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak melatih kepada dirinya kejujuran, tidak melatih kepadanya untuk berbuat ikhlas ya, taat kepada aturan. Padahal puasa itu untuk melatih diri ya. Siapa yang bisa merasa bahwa puasa itu melatih diri kalau dia memang berilmu ya. Nah, makanya ilmu dalam konteks peribadatan itu menjadi sangat penting ya, agar semua orang yang beribadah itu meyakini bahwa semua itu akan ada hikmah positif pada dirinya. Orang koruptor aja mungkin habis sholat baru tanda tangannya itu ya, tanda tangan kwitansi yang nggak jelas itu mungkin ba'da sholat dilakukannya ya. Nah, sebagian orang sholat berjamaah, sajadahnya masih nempel di pundaknya, tapi sudah menggunjing orang lain, masih di dalam masjid pula. Nah, itu memang perilaku ya sebagian masyarakat. Tapi saya yakin ya sebagian masyarakat yang lain, umat Islam yang lain sudah sangat mendalam ya memahami konteks ini, dan dia akan memelihara nilai-nilai yang terbangun dengan semua ibadah termasuk di dalamnya ibadah puasa itu. Dan ini memang harus menjadi keprihatinan ya Pak Okta, dan kita harus terus melakukan dakwah mengingatkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Iya, tadi Pak Begitu Pak Doi. Iya, Pak Ustadz tadi Pak Okta juga sempat menyinggung mengenai empati ya. Namun ada Ya. pendengar lagi yang sudah menunggu. Saya sapa dulu, ada Ibu Hajah Ong Maiwa di Pejaten, Jakarta Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Hajah Ong Maiwa. Waalaikumsalam. Silakan, Mas Dwi. Iya. Iya. Pak Ustadz Benyamin? Iya. Iya. Mohon maaf, nama saya itu mu'alaf, tapi insya Allah saya sudah hajah. Jadi saya ingin Pak Ustadz menanyakan, kita sebagai orang tua ingin anak kita itu belajar agama, Pak Ustadz. Kita masukkan ke pesantren agar anak kita itu fasih agama, baca Quran dan sebagainya. Tetapi di dalam pelajaran di pesantren itu salah kaprah, Pak Ustadz. Kenapa saya bilang begitu? Karena pengalaman cucu saya dimasukkan ke pesantren, tetapi mereka malah dibully. Nah ini, jadi oleh teman-temannya, dia lagi tidur, lalu dia mau dikencingin. Lalu adiknya tahu abangnya mau bully, dia tinju Pak Ustadz. Lalu oleh pengasuh pesantren, dihukumlah si cucu ini. Dijemur Pak Ustadz. Maksud saya, kalau kita itu ingin menyekolahkan anak di pesantren kan bukan untuk mendapatkan pelajaran yang kurang bagus. Kadang-kadang yang di pesantren itu Pak Ustadz, anak yang orang tuanya tidak bisa mendidik lagi, sehingga dimasukkan di dalam pesantren. Inilah yang terjadi. Itu satu. Kedua, yang sangat saya sesalkan Pak Ustadz, seorang pendidik ya, Ustadz, yang fasih agama, memahami agama, tetapi justru dia malah memperkosa santrinya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah begitu? Apakah dia tidak mengenal dosa? Lalu anak didiknya diperlakukan begitu, bukan lagi sedikit loh Pak Ustadz, sampai puluh-puluh. Itu bagaimana? Ya. Mohon maaf Pak Ustadz, andai kata Mas Dwi, perkataan saya yang kurang pas, yang menyinggung. Baik. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hajah Ong Maiwa di Pejaten tadi yang
memiliki pengalaman cucunya mengalami perundungan ya di pesantren, sebenarnya ingin belajar agama, namun mungkin ketemu dengan ini ya, anak-anak yang mengalami perundungan tadi cucunya, Pak Ustadz. Silakan. Ya, saya kira kita mendengarnya sangat prihatin ya dengan kondisi seperti itu. Walaupun mungkin tidak ini juga kalau disebut pesantrennya mana gitu. Tetapi ini ada satu paradigma masyarakat yang salah ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Haja, menjadikan pesantren itu sebagai bengkel ya. Oh iya. Jadi orang tuanya sudah nggak mampu mendidik anaknya, sudah merasa nggak sanggup ya, karena tanda kutip kenakalan anaknya yang luar biasa, lalu dimasukkan ke pesantren. Dan paradigma yang salah ini masih luas ada di sebagian masyarakat kita. Bahkan kalau anak-anak sedikit nakal, pesantren menjadi ancaman itu ya Bu ya. Jadi nanti saya masukin pesantren kamu ya. Nah itu. Jadi seakan-akan pesantren itu kesannya udah sesuatu yang apa ya. Sebuah tempat tanda kutip penyiksaan ya. Sebuah tempat yang memang pasti di dalamnya tidak menyenangkan gitu. Nah, paradigma masyarakat seperti ini yang memang patut diluruskan ya. Nah, karena masih ada seperti itu, akhirnya ya beberapa tempat mungkin menjadi tidak nyaman, tidak baik. Seperti tadi cucunya Bu Hajah ya, yang niatnya ke sana mau belajar agama, ingin menjadi anak yang lebih baik, dan cucunya tidak ada masalah, bahkan cucu yang baik masuk ke pesantren, di sana bertemu dengan anak yang tadi yang orang tuanya punya paradigma seperti itu, ya akhirnya menjadi persoalan tersendiri. Dan apa yang dilakukan, dibully di pesantren sampai diperlakukan seperti itu, harusnya tidak boleh terjadi harusnya ya. Karena secara regulasi di pesantren itu kan pasti juga ada ustadznya, ada gurunya, bahkan ada penanggung jawab setiap kamarnya ya. Secara aturannya seperti itu. Nah, oleh karena itu hal seperti ini memang perlu ada kerjasama dengan orang tua, dengan pihak pesantren. Jadi seperti yang menimpa cucu Bu Hajah ini jangan dibiarkan seperti itu, harus langsung dikomunikasikan kepada pengurusnya, kepada ustadznya di situ. Nah, ini saya kira sebuah langkah yang harus kita lakukan ya Bu Hajah. Dan apa yang Ibu gambarkan tadi terkait dengan pengalaman cucunya, harusnya itu tidak boleh terjadi. Bukan hanya pesantren ya Ibu, bahkan bully-membuli ini di sebagian tempat pendidikan kita, di lembaga-lembaga pendidikan formal pun, nah ini sering terjadi. Bahkan sampai tingkat perguruan tinggi, bahkan ada yang meninggal dunia karena perlakuan itu. Nah, saya kira secara makro ya, ini adalah bagian dari manajemen pendidikan ya, yang memang harus diperhatikan sedemikian rupa oleh para pemangku kebijakan ya. Nah, sampai perguruan tinggi, di pesantren, mungkin di sekolah-sekolah, ya kita juga masih menyaksikan ya, ada perlakuan seperti itu. Dari senior kepada mahasiswa barunya, kepada siswa baru, kepada santri baru. Nah, saya kira apa yang bisa kita lakukan oleh masyarakat, ya terus menyuarakan ini, dan kemudian mengkomunikasikan ya, kepada lembaga-lembaga terkait, kepada para penanggung jawab di lembaga pendidikan itu. Saya kira begitu Mas Dwi. Baik, Pak Ustadz, kita sapa pendengar lagi ya. Kali ini ada pendengar di Bojong, ada Pak Nur. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Yamin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, mohon maaf Pak Nur terputus teleponnya. Mungkin ada gangguan komunikasi ya. Pak Nur bisa menghubungi kami kembali ya. Pendengar lain juga bisa bertanya melalui WA 0811806543 dari Pak Haris melalui WA. Pak Haris ini di Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Telah ditetapkan Allah bahwa kebanyakan manusia mengira puasa itu hanya menahan diri pada puasa Ramadan. Sedikit sekali yang paham bahwa puasa itu menahan diri seumur hidup meninggalkan semua yang dilarang Allah. Sekarang kita tinggal pilih ingin jadi yang banyak atau yang sedikit. Bagaimana tanggapannya Pak Ustadz? Ini dari Pak Haris melalui WA. Sebelum dijawab ada pendengar di Depok, Pak Faisal. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam Mas Dwi. Ya, silakan Pak Faisal. Pak Ustadz mohon penjelasannya terkait tadi dengan yang memang betul bahwa banyak sekali masih ada kekerasan di dalam pesantren itu. Ya. Nanti dilanjutkan dengan ayat yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim itu sesungguhnya jalan yang lurus itu bagi siapa sih Pak? Apakah orang-orang yang termasuk dalam puasa, dalam Jumat itu kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman gitu. Kami yang pemahamannya kenapa kok orang beriman masih berkelakuan seperti itu, masih mempunyai hal-hal seperti itu. Mungkin mohon diperjelaskan Pak, supaya kita paham. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Faisal di Depok. Jadi Pak Ustadz tadi Pak Faisal masih menanyakan adanya kekerasan di lingkungan pendidikan ya. Tadi sempat menanyakan juga ayat-ayat yang jalur yang lurus itu untuk siapa? Kenapa orang beriman masih ada yang berperilaku menyimpang? Pertanyaan dari Pak Faisal di Depok, Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Tadi yang pertama ya, menahan diri itu seumur hidup ya harusnya. Jadi ketika dulu masih normal ya, dari COVID, Iya. kita masih ingat kalau menjelang Ramadan itu ada regulasi dari pemerintah, dari Pemda, misalnya untuk membatasi tempat-tempat kumpul ya, Iya. Kemudian tempat-tempat terlarang ditutup ya. Kalau pendapat saya agak ekstrim itu. Justru bulan puasa dibuka saja tempat-tempat maksiat itu. Nah, saya ekstrim, pendapat saya agak beda dengan yang lain. Justru di 11 bulan berikutnya itu yang harus dikendalikan. Karena mayoritas ya, orang berpuasa itu bisa mengendalikan diri. Orang mau berbohong aja, lagi puasa nih, lupa lagi berbohong ya. Dia serba takut, jadi mengendalikan diri. Apalagi dia untuk melakukan hal-hal yang sifatnya menentang perintah Allah, melakukan perbuatan maksiat dan lain sebagainya ya. Makanya sekali lagi pendapat ekstrim saya, bulan puasa tuh biar aja dibuka saja itu. Justru 11 bulan berikutnya yang harus dikendalikan ya. Jadi memang menahan diri di bulan Ramadan itu sesungguhnya kan tadi untuk pelatihan bagaimana 11 bulan berikutnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak bermakna, tidak ada bekasnya gitu kata orang Betawi, nggak ada bekasnya, ya sia-sia Ramadan itu. Ya maka disebut sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan pelatihan ya. Nah, buah dari pelatihan itu harusnya menjadi karakter kita setelah Ramadan itu. Nah, jangankan 11 bulan, mungkin di bulan Syawal saja orang sudah mulai kembali kepada kebiasaan buruknya ya. Nah, bukan hal-hal yang besar, masalah makan saja misalnya di bulan Syawal itu ya seperti itu orang, makanya ada puasa Syawalan. Puasa Syawalan itu sebetulnya untuk pemanasan ya, melatih diri kita untuk terus membiasakan. Nanti disambung dengan Senin Kemis ya, bagi yang sanggup, apalagi puasa Daud. Karena memang puasa ini ibadah yang mampu mengendalikan diri sesungguhnya ya, walaupun tantangannya masih sangat banyak. Nah, kemudian tadi masalah dari Pak Faisal itu? Iya, Pak Faisal menyoroti mengenai kekerasan yang masih terjadi di lingkungan pendidikan ya, seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu Hajah Ong Maiwa, dan juga menanyakan kenapa orang beriman masih saja ada yang berperilaku menyimpang, Pak Ustadz. Kalau saya konkret ya, kalau masih melaku menyimpang itu sudah tidak beriman ya. Atau keimanannya tidak sempurna ya. Orang beriman itu ya sudah pasti dia mampu mengontrol dirinya. Orang beriman itu sudah bisa mengendalikan dirinya.
Kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya, itu sudah gugur keimanannya. Ya, karena orang beriman itu dia meyakini bahwa segala aktivitasnya bukan saja dilihat oleh orang lain, tapi dia meyakini betul akan dikontrol, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fungsi dari keimanan, ya. Orang beriman kepada malaikat pencatat kebaikan kita, ya. Orang beriman adanya malaikat yang mencatat keburukan kita. Nah, dia lalu berimbas kepada sikapnya, merasa takut tanda kutip kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iman yang sesungguhnya. Bersembunyi kemanapun dia meyakini bahwa Allah melihat perilakunya itu. Jadi kalau masih melakukan hal-hal yang berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia tidak beriman. Kalau ngomong beriman hanya masalah keyakinan bahwa Allah itu ada, bahwa hari akhir itu ada, neraka, surga dan neraka itu ada. Saya kira makhluk yang namanya setan itu beriman kalau pengertian berimannya hanya percaya, ya. Iya. Nah, setan itu saking percayanya adanya neraka, dia sudah yakin dirinya menjadi penghuni neraka. Saking yakinnya dia bahwa neraka itu ada. Tetapi apa bedanya dengan keimanan manusia? Nah, imannya manusia itu diikuti dengan perilaku baik, dengan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi imannya setan sebaliknya dengan manusia, tidak diikuti ya dengan perilaku baik, justru dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta izin untuk mencari teman sebaik-baiknya. Ya. Jadi kalau orang beriman masih korupsi, orang beriman masih melakukan perbuatan jahat, menyakiti orang lain, saya kira keimanan yang jauh dari kesempurnaan, ya. Nah, terkait tadi dalam dunia pendidikan, sekali lagi ini menjadi keprihatinan kita, ya. Saya termasuk orang yang dalam kategori praktisi pendidikan, ya, sering mengelus dada yang melihat kondisi ini. Anak-anak tawuran, ya, kemudian membuli, harusnya tidak boleh terjadi, ya, seperti ini. Nah, oleh karena itu manajemen pendidikan sekali lagi secara makro harus menjadi perhatian kita bersama dari mulai pengambil kebijakan, ya. Tentu dalam hal ini negara, ya, menteri, ya, yang sekarang juga lagi rame nih masalah rancangan undang-undang Sisdiknas, ya, yang akan dirubah sedemikian rupa suara-suara masyarakat tidak begitu didengar, ya, itu yang saya perhatikan. Dan memang ya kembali kepada sunatullah, ya, segala sesuatu yang diserahkan bukan kepada ahlinya, ya tinggal tunggu kehancurannya, kan, seperti itu. Demikian, Mas Dwi. Iya, Pak Ustadz, pertanyaan saya sebelumnya tadi mengenai nilai-nilai yang diajarkan dalam ibadah puasa. Mungkin untuk anak-anak nilai-nilai kesabaran, kejujuran, dan kepedulian sesama lebih mudah ditanamkan sejak mereka dini. Namun untuk yang sudah dewasa itu bagaimana, Pak Ustadz? Ya, memang ini kan perlu yang sifatnya berulang-ulang terus, ya. Sifatnya berulang. Memang masa anak-anak itu masa yang paling tepat kita untuk menanamkan sesuatu. Mas Dewi, sadar saja kita melihat diri kita. Beberapa hafalan ayat kita, ya, ayat Al-Quran yang kita hafal hari ini, doa-doa yang kita hafal hari ini, doa makan, doa tidur, kalau kita ingat-ingat itu menghafalnya itu ketika anak-anak, ya. Ketika di SD itu sampai sekarang masih hafal. Nah, cuman kalau sudah dewasa itu ya memang persoalannya menjadi beda. Menghafalnya menjadi lama, ya, karena kondisinya mungkin berbagai hal penyebabnya. Nah, oleh karena itu sifat pengulangan yang harus terus-menerus dilakukan, ya. Sifat pengulangan itu. Sifat tadi apa? Sabar, jujur, ya, menahan keinginan, peduli kepada sesama. Itu memang harus terus kita dorong, harus terus disuarakan, dan harus terus kita lakukan, ya, sedemikian rupa. Karena memang inilah nilai-nilai yang dibangun di dalam ibadah puasa, ya. Kepedulian kepada sesama misalnya tadi, ya. Ada aro'aital ladzi yukadzibu bidin, itu Allah sudah mengatakan begitu, ya. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama itu, ya? Yang mendustakan agama itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat tadi itu, ya, mereka yang menyarankan saja tidak untuk memberi makan orang miskin, apalagi memberi makan, menyarankan saja tidak. Maka kita terus menyuarakan
agar sifat peduli kepada sesama itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan itulah bagian yang tak ternilai ya dari nilai-nilai yang dibangun dari ibadah puasa ini. Kita memberi yang paling baik, sodako, infak yang paling baik ya dilakukan pada bulan suci Ramadan ini. Itu Mas Dewi. Ya, Pak Ustadz, apakah ada makna puasa bagi pengembangan konsep pendidikan yang Islami? Ya, seperti saya katakan tadi, ya, sebetulnya semua yang kita diskusikan itu sesungguhnya dalam kerangka pendidikan yang Islami itu, ya. Yeah. Jadi bukan hanya dalam mengisi otak saja dengan ilmu, ya. Jadi pendidikan Islam itu sekali lagi bukan hanya mengisi otak dengan ilmu pengetahuan yang sifatnya kognitif, ya, pengetahuan saja, tetapi lebih kepada pembentukan karakter, ya. Pendidikan Islam itu. Pendidikan karakter yang baik tentu saja. Kalau kita melihat tujuan pendidikan nasional itu kan sangat lengkap itu, ya. Mengembangkan potensi peserta didik itu bentuknya, ya, untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, itu kan karakter-karakter yang harus dibangun, ya. Jadi konsep pendidikan Islam bukan hanya bersifat pengisian otak dengan ilmu pengetahuan tanpa dibingkai oleh karakter-karakter yang baik. Jadi konsep pendidikan Islam itu di dalam ibadah puasa sungguh luar biasa ini untuk membangun itu. Yang dari awal kita bicarakan masalah kesabaran, bagaimana melatih kejujuran, melatih peduli kepada sesama untuk memberi, ya. Jadi watak-watak yang baik, ya, sikap yang baik, kepribadian yang baik, yang bersifat afektif dan psikomotorik, itulah yang dibangun di dalam nilai-nilai ibadah puasa untuk konsep pendidikan Islam. Jadi sekali lagi dalam ibadah puasa dari mulai sahur sampai ke sahur lagi itu sesungguhnya tertanam nilai-nilai disiplin yang luar biasa. Dan itu hakikat dari sebuah pendidikan, ya. Pendidikan Islam itu ya seperti itu. Bukan hanya mengagung-agungkan ilmu pengetahuan yang kosong dari nilai-nilai. Makanya saya termasuk ini Mas Dwi, suka menyarankan kepada teman-teman di sekolah itu. Ini kan di sekolah-sekolah kita sampai perguruan tinggi, yang siswa atau mahasiswa yang diberikan hadiah, ya, oleh pihak lembaga pendidikan itu mereka yang indeks prestasi akademiknya tertinggi itu. Iya. Yang kalau di perguruan tinggi yang dikasih hadiah oleh rektor itu yang IPK-nya tertinggi itu. Yang 3,82 gitu, ya, naik panggung diberikan, ya. Nah, di sekolah juga seperti itu. Maka saya sering menyarankan mengajak kepada teman-teman di sekolah, bahwa sekali-sekali Bapak Ibu guru, wali kelas, di akhir tahun itu memberikan hadiah penghargaan kepada mahasiswa yang paling rajin, ya. Berikan penghargaan kepada siswa yang paling santun setahun itu di kelas, bagaimana itu guru melihat, oh ini paling santun anak ini, diberi penghargaan. Kepada siapa lagi? Pada anak-anak yang paling jujur, yang paling aktif diskusinya, diberikan penghargaan. Bukan hanya indeks prestasi akademik. Bukan berarti indeks prestasi akademik tidak penting, sangat penting juga. Tapi bagaimana indeks prestasi akademik itu, ya, dibingkai oleh nilai-nilai kebaikan yang merupakan karakter-karakter baik, dan itulah hakikat dari pendidikan Islam itu, ya. Seperti itu Mas Dwi. Baik, Pak Ustadz, terakhir apa kiat-kiat agar Muslim bisa menjadikan Ramadan tadi seperti disampaikan Pak Ustadz bulan tarbiyah atau bulan pendidikan terbaik di tengah sekarang masih kondisi pandemi, ya Pak Ustadz? Ya, kalau secara keilmuan, ya, tentu kiat-kiat yang paling utama dilandasi, ya, puasa itu landasi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa ini ibadah yang unik, ya. Dia adalah ibadah yang dilandasi oleh keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masalah kemampuan fisik, ya, tetapi ini masalah mental, masalah rohani, ya.
Apa indikatornya? Ya sudah sangat jelas Mas Dwi. Kalau kita keluar rumah, pergi, lihat ya mungkin ya prasangka kita mereka musafir ya. Tapi ada juga mungkin sebagian tetangga kita, kolega kita, oh badannya kekar kok nggak puasa itu ya. Nah itu bukan masalah mental, bukan masalah fisik, itu masalah keimanan. Tetapi di sebelah sana ada orang tua yang sudah sangat renta sekali, dia masih bertahan puasa, menahan lapar dan haus. Bahkan diikuti oleh kegiatan-kegiatan lain. Tadarus Al-Quran, sholat tarawehnya tidak pernah berhenti, tadi berbagi kepada sesama. Fisiknya sudah tua renta, tapi dia mampu melakukan itu. Sementara di sebelah sana, tadi saya katakan, ada yang badannya sangat gagah ya, fisiknya kuat, tetapi dia tidak berpuasa. Ini masalah kekuatan keimanan. Jadi, kiat yang pertama, yuk kita landasi bahwa puasa ini sebagai bentuk kesyukuran kita, sekaligus bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man soma Ramadana imanan, ya. Barang siapa yang puasa Ramadan itu didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Mas Dwi, ya, puasa itu jangan dihitung-hitung seperti orang berjualan hanya untuk mencari pahala. Ini pahalanya sekian, ya. Tetapi puasa itu lakukan saja ini sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita lakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kayak orang berdagang lah, ngitung-ngitung untung aja nih. Ini puasa ini pahalanya sekian, nanti kalau ngaji pahalanya sekian. Mumpung puasa banyak-banyak sedekah, dihitung lah. Iya. Jadi ini bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu, pasrah saja. Allah perintahkan, laksanakan. Nah, jangan Allah perintahkan kemudian tanya-tanya mengapa Allah perintahkan ini. Ya, dalam sebuah kajian boleh saja, tapi laksanakan. Karena tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan kepada manusia, itu pasti dia bermanfaat untuk manusia. Sebaliknya, tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak membawa manfaat bagi manusia atas pelarangan itu. Jadi harus meyakini, keyakinan itulah buah dari keimanan yang kuat, yang kokoh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Baik, Pak Ustadz, terima kasih telah bersama El Sinta pagi hari ini. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mas Dewi. Selamat berpuasa, salam sehat Pak Ustadz ya. Ya, terima kasih Mas Dewi dan Bapak Ibu sekalian. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, dan lebih dari itu kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mendapatkan hikmah dari ibadah puasa ini yang langsung kita rasakan. Dan sekali lagi dari pertanyaan pemirsa itu saya sangat setuju. Mari kita menggali ya mengapa Allah memerintahkan ini, dan kita landasi ibadah kita dengan ilmu pengetahuan ya, sehingga kita bisa memaknai ibadah ini sebagaimana yang Allah maksudkan untuk kita. Tidak ada sesuatu yang Allah wajibkan kecuali untuk kebaikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, Ustadz Dr. Bunyamin MPD, Wakil Rektor 4 UHAMKA. Baru saja Anda menyimak dialog interaktif Ramadan kerjasama Radio El Sinta dan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA edisi Selasa 5 April 2022 yang membahas mengenai nilai edukasi dalam ibadah puasa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui telepon dan juga melalui media sosial kami. Dialog interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta.